Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan salat dan salam kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah, kita di sini masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan masih dikasih waktu luang untuk melaksanakan tasbih masjid. Alhamdulillah. Para relawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan hari ini, insya Allah saya akan membawakan sedikit wejangan, yang mana wejangan itu dari perkataannya salah seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwasanya ada 4 amalan yang menjadikan manusia itu terjerumus dari neraka, bisa masuk neraka. Yang pertama adalah pandangan. Pandangan adalah suatu amalan yang condong lebih banyak ke keinginan hawa nafsu. Bahkan ada kejadian sahabat alaihissalam, para sahabat pernah suatu ketika bertemu dengan Rasulullah SAW. Para sahabat itu waktu itu lagi berhalakoh, berkumpul di pinggir-pinggir jalan. Rasulullah bersabda kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, janganlah engkau berkumpul di tepi-tepi jalan." Kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, tempat majelis kami itu hanya ada di sini, hanya ada di tepi jalan." Lalu kata Rasulullah, "Maka berilah hak, kalau gitu berilah hak jalan, berilah hak kepada orang untuk melewati, berilah hak jalan itu." Lalu Rasulullah SAW bersabda lagi, hak jalan adalah memberikan salam kepada orang yang melewati, jagalah pandangan, dan janganlah berbuat zalim, kemudian singkirkanlah gangguan yang berada di jalan. Itulah pentingnya kita menjaga pandangan. Dari menjaga pandangan, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebuah kenikmatan yang lebih. Contohnya saja, bagi orang yang sudah menikah, orang yang sudah menikah, apabila mereka menjaga pandangannya dari wanita lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kecantikan yang lebih apabila dia melihat istrinya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila seorang suami atau seorang manusia itu tidak menjaga pandangannya terhadap suatu keburukan, maka yang halal itu akan dijadikan jelek, dijadikan buruk, dijadikan berbahaya bagi dirinya. Maka penting bagi kita untuk menjaga pandangan. Yang kedua, kata beliau adalah bisikan hati atau bisikan jiwa. Kenapa bisikan jiwa itu bisa membuat kita ini terjerumus? Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya, beliau mengatakan bahwasanya
bisikan jiwa itu dibagi menjadi 4. Dia membisiki 4 hal. Yang pertama, membisiki kemaslahatan tentang masalah dunia. Yang kedua, membisiki kerugian tentang masalah dunia. Yang ketiga, membisiki kemaslahatan untuk masalah akhirat. Dan yang keempat, membisiki kerugian tentang masalah akhirat. Apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala bisa menjalani bisikan-bisikan itu, bisa menghandle bisikan-bisikan yang buruk, maka insya Allah kita akan terselamatkan dari suatu godaan apapun, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kata beliau, adalah jejak kaki, berjalan kaki menuju suatu tempat. Yang ketiga ini juga termasuk sebuah amalan yang bisa dilakukan oleh seseorang untuk berbuat kemaksiatan. Karena apa? Karena apabila kita melangkahkan kaki di suatu tempat, yang mana tempat itu tempat yang buruk, tempat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita melangkahkan kaki ke situ, maka melangkahkan kaki aja kita sudah mendapatkan dosa. Sebagaimana kita apabila kita melangkahkan kaki, jalan kaki untuk menuju ke masjid, pengennya hanya untuk menuju ke masjid, maka dari jalan itu dalam hadis disebutkan, apabila salah seorang hamba itu jalan kaki menuju ke masjid untuk sholat, maka apabila dia telah berdoa, maka ia melangkahkan kaki kanannya akan memberikan kebaikan, dan apabila kaki kirinya melangkah akan menghapuskan dosa. Masya Allah, itu bisa menjadikan amalan buat kita. Apabila kebaikan itu berada dalam diri kita, insya Allah apa yang kita lakukan meskipun itu remeh, itu juga baik untuk kita. Yang penting intinya niatnya. Para relawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, yaitu perkataan dan ucapan. Dari perkataan dan ucapan itu bisa menjadikan orang terjerumus untuk masuk neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah ia berkata yang baik, mengucapkan suatu kata-kata yang baik. Aw liyasmut, kalau misalnya nggak bisa berkata-kata yang baik, nggak bisa mengeluarkan ucapan yang baik, sebaiknya diam. Lebih baik diam daripada mengucapkan kata-kata yang buruk. Ini adalah sabda Rasulullah SAW, dan itu disahihkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka dari penjagaan perkataan kita, penjagaan ucapan kita, itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjaga lisan kita, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan juga bahwa amalan keburukan yang paling banyak, manusia yang paling banyak bisa terjerumus ke dalam neraka itu melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui lisannya, yang kedua adalah melalui kemaluannya.
Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal itulah yang bisa menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga dari pandangan kita jaga untuk tidak melihat hal-hal yang haram. Dari langkah kaki kita jaga agar kita melangkah tidak melangkahkan kaki kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari perkataan kita, lisan kita harus jaga juga. Karena apabila kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka jaminannya adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin neraka kepada orang-orang yang tidak bisa menjaga lisannya. Begitu pula bisikan hati, kita harus menjaganya. Karena bisikan hati itu ada yang menuju ke arah dunia, ada yang menuju ke arah akhirat. Apabila ada dua hal yang berbenturan, dua hal bisikan yang berbenturan, maka kita harus mendahulukan yang akhirat daripada yang dunia. Karena yang akhirat itu lebih kekal dan yang dunia itu fana dan lebih sebentar. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian sedikit itu dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf, dan apabila ada lebihnya, itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.